Perkenalkan, nama saya Morenita Aritonang, NIM F1 E1 20029. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep supply chain management. Nah, di mana untuk materinya saya mengambil dari jurnal Supply Chain Management atau SCM dan Logistik Management. Nah, di mana jurnal ini ditulis oleh Enti Nurhayati. Nah, untuk nama jurnal sendiri adalah Jurnal Dinamika Teknik, volumenya 8, nomor 1, tahun terbitnya 2014, jumlah halaman yaitu dari halaman 25 sampai halaman 34, ISN-nya adalah 141233339. Nah, di mana dalam jurnal ini dia menjelaskan bahwa supply chain merupakan pengelolaan berbagai bahan dalam kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, dilanjutkan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam proses, kemudian menjadi produk jadi dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi. Supply chain adalah aliran material, informasi, uang, dan jasa dari pemasok melalui pabrik-pabrik, warehousing, dan akhirnya tujuan terakhirnya adalah pelanggan. Tujuan utama dari supply chain management adalah memperpendek siklus supply chain, mengembangkan atau membangun servis, menurunkan biaya dan harga. Nah, dalam jurnalnya ini, dia kurang lebih menjelaskan hal seperti itu. Baiklah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang supply chain management. Konsep supply chain management. Yang pertama adalah pengertian dari supply management. Supply management merupakan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, dilanjutkan kegiatan transformasi, sehingga menjadi produk dalam proses, di mana ini dilakukan di manufacturing, kemudian menjadi produk jadi dan diteruskan dalam pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan mencakup pembelian secara tradisional dan berbagai kegiatan penting lainnya yang hubungannya dengan supplier dan distributor. Berikutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam supply chain management. Yang pertama adalah SCM untuk tujuan efektivitas dan efisiensi. Maksudnya efektivitas dan efisiensi di sini adalah SCM dimulai dari supplier, manufaktur, warehouse, dan store. Jika tidak ada koordinasi antara keempat ini, baik antara pihak-pihak yang terkait akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar, sehingga SCM ini digunakan untuk mengatasi hal itu agar tidak ada miskomunikasi antara keempat hal ini. Yang kedua, SCM mempunyai dampak yang sangat bagus, yaitu untuk pengendalian biaya agar tidak memakan biaya yang lebih besar atau memakan biaya yang cukup besar. Yang ketiga adalah SCM mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan kepada customer. Yang berikutnya adalah supply chain management antara lain meliputi penetapan yang pertama pengangkutan, yang kedua pembayaran secara tunai atau kredit atau melalui proses transfer lainnya. Yang ketiga, supplier, distributor, dan pihak-pihak yang membantu transaksi seperti bank. Keempat, hutang maupun piutang. 5, pergudangan. 6, pemenuhan pesanan. 7, informasi mengenai ramalan permintaan, produksi maupun pengendalian persediaan. Berikutnya, ada beberapa pemegang pemain utama dalam SCM ini. Yang pertama adalah supplier. Supplier atau biasa disebut sebagai chain 1 ada rantau pada supply chain dimulai dari supplier, di mana yang supplier ini merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama
di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Bahan pertama di sini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, suku cadang, ataupun barang dagang. Yang berikutnya ada supplier manufaktur. Rantai pertama setelah supplier dilanjutkan dengan supplier manufaktur, merupakan tempat mengkonversi ataupun menyelesaikan barang, atau di sini adalah bagian finishing. Hubungan kedua mata rantai tersebut sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan. Nah, di sini sudah bisa melakukan penghematan, di mana penghematan itu adalah penghematan inventory carrying cost dengan mengembangkan konsep supplier partnering. Nah, setelah supplier manufacturer, kemudian adalah supplier manufacturer distribution. Dalam tahap ini, barang jadi yang dihasilkan disalurkan kepada pelanggan, di mana biasanya menggunakan jasa distributor atau wholesale, yang merupakan pedagang besar dalam jumlah yang besar. Nah, berikutnya ada supplier manufacturer distributing retail outlet customer. Dari pedagang besar tadi, barang disalurkan ke toko pengecer atau retail outlet. Walaupun ada beberapa pabrik yang langsung menjual barang hasil produknya kepada customer, namun secara efektif jumlahnya tidak banyak dan kebanyakan menggunakan toko-toko pengecer. Yang terakhir ada supplier, manufacturer, distribution, retail outlet. Nah, di sini customer merupakan rantai terakhir yang dilalui dalam supply chain management. Nah, ini adalah contoh dari supply chain management. Nah, di sini ada yang bertindak sebagai supplier, atau orang atau perusahaan yang menyediakan komponen atau bahan mentah itu adalah peternak sapi dan juga produsen botol. Nah, di mana nanti peternak sapi ini menghasilkan susu dan produsen botol ini menghasilkan botol yang bisa digunakan. Nah, kemudian yang bertindak sebagai manufakturnya adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah ini menjadi bahan jadi nantinya. Ini adalah perusahaan yogurt, di mana dia berada di bagian manufaktur. Nah, setelah mendapatkan bahan mentah dari peternak sapi dan produsen botol, kemudian perusahaan yogurt ini membuat yogurt. Nah, kemudian setelah barang selesai, kemudian masuk ke tahap distributor. Nah, di mana distributor ini adalah orang atau perusahaan yang mentransfer barang dari manufaktur ke retail atau langsung ke pelanggan dan mentransfer informasi serta biaya barang dari retail atau ke pelanggan ke manufaktur. Nah, di sini ada distributornya yaitu Markas dan Dimjis. Nah, maka pendistribusian barang atau pendistribusian yogurt ini dilakukan oleh distributor Markas dan juga Dimjis. Nah, setelah distributor muncul ada retail. Nah, retail ini adalah orang atau bisnis yang menjual barang secara eceran. Retail disebut juga dengan pengecer. Nah, ini tadi kan distributor yang besar. Kemudian dari distributor yang besar ini barang didistribusikan ke retail atau pengecer. Nah, itu bisa antara lain tuh swalayan, minimarket, Toserba, dan hypermart. Nah, dari retailer ini, kemudian barang disalurkan kepada konsumen atau tahap terakhir dari produk, yaitu kita sebagai konsumen yang membeli barang-barang tersebut. Nah, yang berikutnya ada hambatan pada supply management. Nah, berikutnya ini adalah hambatan pada supply chain management. Yang pertama itu ada increasing variety of product. Increasing variety of product ini adalah
konsumen akan dimanjakan oleh produsen. Hal ini dilihat semakin beragamnya jenis produk yang ada di pasaran. Hal ini juga dapat dilihat dari strategi perusahaan yang selalu berfokus pada customer atau customer oriented. Jika dahulu produsen melakukan strategi dengan melakukan pembagian segmen pada customer, maka sekarang konsumen lebih dimanjakan lagi dengan pelemparan produk menurut keinginan setiap individu, bukan menurut keinginan segmen tertentu. Banyaknya jenis produk dan jumlah dari yang tidak menentu dari masing-masing produk membuat produsen semakin kewalahan dan memuaskan keinginan dari konsumen. Yang berikutnya ada decreasing product life cycle. Nah, menurunnya daur hidup sebuah produk membuat perusahaan semakin kerepotan dalam mengatur strategi pasokan barang, karena untuk mengatur pasokan barang tertentu, maka perusahaan membutuhkan waktu yang tertentu juga. Daur hidup produk diartikan sebagai umur produk tersebut di pasaran. Yang berikutnya ada increasingly demand customer. Nah, di supply chain management berusaha mengatur atau memanage peningkatan permintaan secara cepat. Karena sekarang customer sering menuntut pemenuhan permintaan yang secara cepat walaupun permintaan itu sangat mendadak dan bukan produk yang standar atau customized. Yang berikutnya ada fragmentation of supply chain ownership. Nah, hal ini menggambarkan supply chain melibatkan banyak pihak yang mempunyai masing-masing kepentingan sehingga hal ini membuat supply chain manajemen semakin rumit dan juga kompleks. Yang terakhir ada globalization. Globalisasi membuat supply chain semakin rumit dan kompleks karena pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain tersebut mencakup pihak-pihak di berbagai negara yang mungkin mempunyai lokasi di berbagai pelosok dunia. Nah, yang berikutnya ada tahapan-tahapan dalam supply chain management. Yang pertama itu adalah tahap 1, strategi atau desain supply chain. Nah, yang berikutnya ada tahap 2 yaitu perancangan supply chain dan tahap terakhir adalah operational supply chain. Yang pertama, tahap 1, strategi atau desain supply chain. Strategi atau supply chain adalah penentuan struktur supply chain dan proses yang akan dilakukan pada setiap stage dalam waktu jangka panjang. Struktur ini menjelaskan konfigurasi supply chain untuk kedepannya dan bagaimana strategi atau desain akan dialokasikan serta proses apa saja yang akan berjalan pada setiap stage. Keputusan strategi supply chain mencakup lokasi dan kapasitas fasilitas. Kedua, produk yang akan dibuat atau disimpan. Yang ketiga adalah modal transportasi dan yang terakhir adalah sistem informasi. Nah, tahap berikutnya adalah perencanaan supply chain. Nah, perencanaan supply chain tujuannya adalah untuk memaksimalkan surplus dari supply chain dengan jangka waktu yang telah ditentukan, misal 3 bulan, 4 bulan, ataupun 6 bulan. Pada saat tahap strategi atau desain supply chain, keputusan perencanaan ini mencakup yang pertama, pasar mana yang akan disuplai dan dari lokasi mana. Yang kedua, rencana penambahan inventory. Yang ketiga, subkontrak atau lokasi cadangan. Yang keempat, kebijakan inventory. Dan yang terakhir adalah promosi. Nah, tahap ketiga adalah operational supply chain. Operational supply chain ini mencakup 1. Horizon waktu bersifat mingguan atau harian. 2. Keputusan diambil berdasar order tiap konsumen. Ketiga, menyusun kebijakan operasional. Keempat, menerapkan kebijakan seefektif mungkin. 5. Alokasi order, menetapkan due date, kontrol data gudang, mengatur jadwal pengiriman, dan yang terakhir adalah faktor ketidakpastian makin sedikit. Yang berikutnya ada tujuan dari supply chain management. Tujuan dari supply chain management adalah untuk memastikan sebuah produk berada pada tempat dan waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan konsumen tanpa menciptakan stok yang berlebihan atau kekurangan, serta memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Yang Baiklah, demikianlah penjelasan saya tentang supply chain management.
Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.